Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin dan percaya bahwa keadaan kita pasti baik-baik saja. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah Youth Online pada hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk segala berkat dan rahmat Tuhan bagi kami. Sehingga pada hari ini kami dapat ibadah lagi kepada Engkau, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang mengurapi dan kami semua dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita. Ku pandang burung di langit yang tak pernah menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Ku pandang rumput di ladang yang tak pernah bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Ku pandang rumput di ladang yang tak pernah bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang.
Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami selalu untuk dapat mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami selalu untuk lebih dulu mencari kerajaan-Mu. Dan ajar kami untuk selalu mengingat bahwa kami ini adalah anak-Mu. Kami ini kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bersama katakan, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Yes Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku
now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ini adalah kepunyaan-Mu. Ingatkanlah kami selalu Tuhan, siapa diri kami Tuhan. Kami adalah anak-Mu Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk dapat mencintai diri kami sendiri seperti Engkau mencintai kami. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan sehingga firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, meskipun secara online saya sangat bersyukur dan saya sangat senang sekali bisa kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mau ucapkan dulu terima kasih buat semua anak-anak youth, semua volunteer yang sudah terlibat dalam ibadah online hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan semakin menambahkan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk kita boleh bersatu hati dalam doa. Kita siapkan hati kita supaya setiap benih firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini boleh bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan urapi setiap daripada kami. Kami berdoa Tuhan biar setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan hari ini itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi boleh bertumbuh, boleh berakar kuat dalam kehidupan kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu, ini momen-Mu ya Roh Kudus, kami serahkan semuanya, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, bulan ini kita akan memulai sebuah tema yang baru dengan judul Like Me. Saya sangat excited sekali dengan tema bulan ini. Ya, kenapa? Karena sepanjang bulan ini kita akan belajar satu hal, yaitu tentang bahayanya comparison atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya berdoa dan berharap kita bisa mengikuti setiap pelajaran yang disampaikan tiap minggu dan kita bisa terus aktif terlibat di dalam small group kita. Saya percaya dengan demikian kita akan bisa semakin diperlengkapi dan kita akan semakin mengerti dampak dari comparison atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak kita ngalami sesuatu yang kita rasa nggak adil? Ya, kita rasa nggak fair gitu ya. Misalnya nih, ketika kita mempersiapkan diri untuk sebuah ujian, kita sudah belajar, kita sudah sering tidur sampai larut malam, kita belajar, dan ternyata waktu tiba di hari ujian, kita kerjakan ujian kita, dan kita tidak mendapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kemudian kita melihat teman kita yang belajarnya asal-asalan, ya kan? Dia bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih bagus dari kita. Dan kita merasa gak fair ini, gak adil ini, gitu kan. Atau misalnya contoh yang lain, kita lagi main misalnya sama saudara-saudara kita di rumah. Kemudian rumah jadi berantakan, waktu orang tua kita ngelihat rumah berantakan, yang malah dimarahin kita, gitu kan. Padahal kita mainnya bareng sama saudara-saudara kita yang lain. Tapi malah kita yang dimarahin sama orang tua kita. Nah, saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang pernah mengalami hal seperti ini, ya. Ada yang pernah? Ya, kalau saya bukan cuman pernah, tapi sering gitu ya. Saya sering mengalami sesuatu yang saya rasa mungkin nggak adil untuk saya gitu ya. Nah, saya percaya mungkin ada di antara kita yang mengalami hal yang serupa. Apalagi sekarang di era sosial media.
Misalnya nih kita lagi scroll, kita punya Instagram, kita lagi asik lihat stories teman-teman kita, kemudian kita melihat feeds dan stories mereka itu, dan kita jadi kaget, kita jadi shock, kita jadi tertegun, dan kita merasa kok kayaknya nggak fair gitu ya. Contoh nih, kita lihat teman kita yang post di story Instagramnya dia lagi sedang nonton konser online-nya BTS misalnya ya. Dan seluruh stories Instagram itu isinya tentang konser online-nya BTS. Padahal kita sudah pengen banget nonton konser itu, tapi karena satu dan lain hal kita nggak bisa nonton konser itu. Atau misalnya contoh yang lain nih, kita lihat di stories teman kita, dia lagi unboxing iPhone 12 yang terbaru. Dan kemudian dia tulis di storiesnya, Christmas comes early. Padahal kita sudah pengen banget ganti handphone. Tapi malah teman kita yang ganti handphone duluan. Ya. Atau mungkin kita lihat feeds atau stories di Instagram teman kita, dia mendapatkan atau dia membeli sebuah sneaker Air Jordan yang terbaru. Padahal kita sudah ikutan raffle dan kita nggak dapat, malah teman kita yang dapat. Dan kita merasa kok kayaknya nggak fair gitu ya. Atau mungkin kita ngelihat teman kita yang post di Instagram dia sedang foto bersama dengan keluarganya, mereka terlihat begitu harmonis, begitu akur. Sedangkan kita melihat keluarga kita melihat orang tua kita setiap hari berantem melulu, setiap hari bertengkar terus. Dan sudah lama kita ingin orang tua kita bisa akur kembali. Dan masih banyak contoh lainnya ya. Dan setelah kita ngelihat semua feeds itu, setelah kita ngelihat semua stories itu, kita jadi upset. Kita jadi sedih, kita jadi mungkin kecewa, bahkan mungkin ada rasa sebel dalam diri kita gitu ya. Nah, kita melihat apa yang teman-teman kita post di sosial media dan kemudian kita mulai membandingkan hidup kita dengan kehidupan mereka. Nah, pada waktu itu terjadi, kita merasa bahwa kok hidup teman-teman kita ini jauh lebih baik dari hidup kita. Kok teman-teman kita ini jauh lebih keren daripada kita. Dan kita mulai merasa bahwa hidup ini kok rasanya nggak fair. Kok rasanya nggak adil. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Inilah bahayanya ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Seringkali kita berasumsi bahwa orang lain mempunyai kehidupan yang sempurna. Padahal belum tentu. Karena seringkali yang orang post di sosial media itu adalah sisi yang terbaik. Tapi apakah itu adalah realita kehidupan mereka? Belum tentu. Seringkali orang yang post di sosial medianya adalah sesuatu yang ingin dia tunjukkan kepada orang lain bahwa dia mempunyai kehidupan yang sempurna. Padahal realitanya tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Membanding-bandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain itu akan mendatangkan kerugian bagi hidup kita sendiri. Nah, ada banyak orang yang terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, akhirnya dia banyak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Contoh, ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain, dia ingin ingin mempunyai lebih dari apa yang temannya punya. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya nih, dia ngelihat temannya pakai Air Jordan yang terbaru. Dia jadi pengen punya. Padahal dia nggak punya uang untuk bisa membeli sepatu itu. Singkat cerita dia akhirnya mencuri. Ya. Atau mungkin dia gesek kartu kreditnya. Padahal dia nggak punya uangnya sebenarnya. Akhirnya dia spend sesuatu dengan uangnya dia nggak punya. Apa yang terjadi? Terjerat dengan hutang dan akibatnya banyak orang yang terkena masalah finansial karena dia terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Atau juga ada yang ketika dia terus membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, akhirnya hidupnya dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dan tidak sedikit yang akhirnya menjadi depresi. Itu sebabnya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu
akan merusak. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, kepada jemaat yang ada di Korintus, Paulus pernah menasihatkan sebagai berikut. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Paulus di sini mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak membandingkan dirinya dengan orang yang merasa lebih superior darinya. Karena komparasi dan membandingkan diri sendiri itu akan merusak. Membandingkan diri kita dengan orang lain akan lebih banyak mendatangkan kerugian dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu ataupun sumber daya yang kita punya untuk kita bisa terlihat lebih baik dari orang lain. Nah, sekarang pertanyaan besarnya yang saya ingin berikan kepada kita semua. Bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Saya punya 2 tips buat kita semua hari ini. Yang pertama, milikilah hati yang bersyukur atau thankful heart. Seseorang pernah berkata begini, the antidote for comparison is contentment. Penawar dari membandingkan diri adalah rasa cukup. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh rasa cukup? Rasa cukup ini diperoleh ketika kita belajar untuk mengucap syukur. Kita belajar untuk mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Saya ulangi, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, ketika seseorang ini mulai membandingkan dirinya sendiri kepada orang lain, dia akan fokus kepada dirinya sendiri. Yang dia pikirkan itu adalah dirinya sendiri. Tapi ketika seseorang yang mengucap syukur, dia tidak akan pernah merasa kekurangan. Dia akan dapat melihat kemurahan hati Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada dirinya. Oleh sebab itu, ini sangat penting sekali untuk kita lakukan. Kita harus terus belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kita harus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan apa yang dipost oleh orang lain di sosial media mereka. Belajar mengucap syukur. Ada amin semuanya? Ingat ya, belajar mengucap syukur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah menjaga hati atau guard your heart. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 firman Tuhan berbunyi demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Raja Salomo yang menulis Amsal ini, dia begitu mengerti betapa pentingnya untuk kita menjaga hati kita. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu berasal dari hati. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati. Nah, comparison atau ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu adalah cara yang cepat untuk menghancurkan hati kita. Kalau kita melihat sesuatu yang dipost oleh orang lain, kemudian kita menjadi iri, berarti kita sedang dalam bahaya. Ya. Perbandingan akan menyerang dan menghancurkan hati kita. Nah, perhatikan hal ini. Jangan pernah membandingkan nilai hidup kita dengan apa yang orang taruh di sosial media. Saya ulangi. Jangan pernah membandingkan nilai hidup kita dengan apa yang orang taruh di sosial media mereka. Jadi waktu kita melihat postingan orang lain, kita nggak perlu berasumsi bahwa wah, hidup mereka sangat sempurna ya, hidup mereka sangat baik ya. Kita nggak perlu berasumsi itu, karena ya kita tidak tahu realitanya.
Nah, kembali lagi ke nasihatnya Raja Salomo yang tadi kita baca dalam Amsal 4:23. Jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan. Kita harus guard our heart, kita harus jaga hati kita. Nah, mungkin pertanyaan simpelnya adalah bagaimana kita bisa jaga hati kita? Kita bisa menjaga hati kita dengan memasang batasan, dengan memasang boundaries. Dan kita bisa menjaga hati kita dengan kita mendisiplinkan terhadap apa yang kita lihat. Kita harus disiplinkan mata kita harus disiplinkan apa yang kita lihat. Jangan biarkan dan jangan izinkan perbandingan atau comparison itu merusak hati kita. Kalau gitu, berarti kita harus belajar menjaga Instagram kita. Bagaimana Instagram kita mempengaruhi hidup kita. Kita harus jaga Snapchat kita. Kita harus jaga kita punya TikTok. Kita harus jaga Twitter kita. Kita harus jaga bagaimana kita memberikan komentar. Kita harus jaga siapa yang kita follow misalnya di sosial media. Ya. Kita harus jaga apa yang akan kita post di sosial media. Jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Ada amin semuanya? Nah, 2 tips ini yang ingin saya bagikan pada hari ini untuk kita bisa mengatasi yang namanya comparison. Sekali lagi, jangan membandingkan nilai hidup kita dengan apa yang orang lain post di sosial media. Belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya. Jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Nah, saya berharap dan berdoa kita semua bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah ini saya mau ngajak kita semua untuk kita bisa gabung di small group melalui link Zoom yang sudah dibagikan. Untuk kita boleh saling berbagi. Mungkin ada daripada kita yang sudah pernah mengalami akibat dari comparison. Kita bisa bagikan kepada teman kita dampaknya. Sehingga kita boleh sama-sama saling belajar satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saya mau ajak kita semua untuk boleh gabung. Dan kita akan boleh share di small group yang akan dipimpin oleh para fasilitator. Ya, saya berharap ini apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita sama-sama akhiri dan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh belajar hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh melakukan setiap apa yang kami dengar pada hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami juga boleh terus belajar mengucap syukur. Untuk kami boleh menjaga hati kami baik-baik Tuhan dengan penuh kewaspadaan. Sehingga Tuhan Yesus ketika comparison itu mulai mengintip Tuhan, kami boleh tahu tools yang boleh kami gunakan untuk boleh mengatasinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan sharing dengan satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah pembicaraan kami, biar kami juga boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan tolong setiap daripada mereka di tengah-tengah pergumulan mereka masing-masing. Tuhan yang hadir dengan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pertemuan kami pada hari ini. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.